Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Indonesia terancam sanksi FIFA. Ya, usai menang 1-0 atas Bahrain, PSSI terancam sanksi oleh FIFA. Hal ini dikarenakan adanya laporan dari pihak Bahrain jika supporter timnas Indonesia tak menghormati lagu kebangsaan Bahrain. Bahkan menurut pihak Bahrain, saat timnas Bahrain menyanyikan lagu kebangsaan, banyak supporter timnas Indonesia yang mengejek lagu kebangsaan negara Bahrain. Nah, hal serupa sempat dialami oleh timnas Bahrain saat melawan Jepang. Saat itu supporter Bahrain mengejek lagu kebangsaan Jepang. Alhasil, Bahrain saat itu didenda 5.000 franc alias sekitar 94 juta rupiah. Nah, jika FIFA menemukan hal yang sama di pertandingan Indonesia melawan Bahrain, maka bukan tak mungkin Indonesia pun akan dapat sanksi yang sama, bahkan lebih berat. Gimana pendapat kalian? Bahrain sudah kita lewati, dalam artian timnas Indonesia sudah mampu membalaskan dendam pada Bahrain. Kini ada satu negara lagi yang harus kita hancurkan, yakni Cina. Sebenarnya Cina itu adalah musuh utama timnas Indonesia, bahkan mungkin musuh utama negara Indonesia. Di sektor industrial, Cina ini menyingkirkan produk-produk dalam negeri dengan menyusupkan produk-produk murahnya ke dalam negeri sehingga produk-produk lokal kita tersingkirkan. Sementara di dunia sepak bola, ketika Indonesia bertandang ke Cina, supporter Cina ini mengejek supporter Indonesia. Bahkan supporter Indonesia dilarang membentangkan spanduk di stadion dan menggunakan atau mengejek dengan kata-kata yang hina untuk supporter Indonesia. Kemudian Federasi Cina pun tak kalah curangnya dan berlaku tidak adil pada timnas Indonesia, mulai dengan memindahkan venue ke Qingdao yang jaraknya sangat jauh dari bandara, serta menggratiskan tiket untuk supporter Cina, tapi untuk supporter Indonesia harga tiketnya dinaikkan 2 kali lipat. Bahkan timnas Indonesia pun dikasih kendaraan yang jelek, lapangan bola yang buruk, dan juga hotel yang bobrok. Jadi jika supporter timnas Indonesia ingin melakukan teror, inilah negara nomor 1 yang pantas diteror oleh supporter timnas Indonesia. Di sisi lain, ada berita soal pernyataan manajer timnas Indonesia Sumarji yang mengatakan ada pemain timnas yang curhat dan mengaku tak nyaman dan tertekan dengan skema total footballnya ala Patrick Kluivert. Menurut Sumarji, para pemain itu terlalu cepat kelelahan dengan skema total football yang membuat stamina para pemain cepat drop. Hal inilah yang penyebab utama kekalahan Indonesia 5-1 dari Australia kemarin. Menurut Sumarji, para pemain itu lebih suka dengan gaya compact defense-nya ala Sintayong. Sehingga dengan strategi ini, para pemain itu lebih bisa mengatur tenaga dan curi peluang untuk mencetak gol. Oke, jika benar berita ini dan para pemain tuh katanya lebih suka dengan gaya yang dilakukan oleh Sintayong, lalu kenapa orang yang katanya si paling pinter yang satu ini bilang gaya permainan Sintayong itu jelek, bertahan dan selalu bertahan? Tuhan sudah dikasih peluru yang mahal dalam pengertian naturalisasi. Pertanyaannya, kan ternyata sejauh ini taktikal yang Anda jalan adalah ketika Anda parkir bus menahan imbang lawan, kan begitu. Apakah cuma itu yang Anda miliki? Mau dikasih siapapun? Kan itu satu. Jadi artinya apa? Inilah perbedaan antara pemain sepak bola atau pelatih sepak bola asli dengan orang yang cuma bisa bacot.
dan orang yang nggak pernah melatih, taunya sok tahu kondisi timnas, padahal dia sama sekali nggak tahu. Dan yang paling lebih bodoh adalah orang-orang yang masih ngedukung Toel. Itu yang paling bodoh buat kami. By the way, timnas U17 siap tempur nih tanggal 4 April di Piala Asia U17. Lawan pertama yang dihadapi cukup berat, yakni Korea Selatan. Pertandingan ini sendiri akan disiarkan dari Arab Saudi jam 10 malam di RCTI. Ayo, supporter Indonesia, dukung timnas U17 apapun hasilnya. Lanjut kita ke berita klub. Dari Malut United. Malut United dikabarkan serius untuk mendatangkan para punggawa Persib. Dua pemain yang paling terdepan untuk didatangkan adalah Ciro Alves dan Tyron Del Pino. Bahkan kabarnya pihak Malut United sudah lakukan pembicaraan dengan agen Ciro maupun agennya Tyron Del Pino. Malut United mengaku dua sosok inilah faktor utama Persib bisa berjaya musim ini. Yang satu panah yang menyusur dari sisi serayap serangan, dan yang satu adalah maestro lapangan tengah. Wah, bisa nggak tuh Malut United datangkan dua pemain ini? Dari Persebaya resmi ajukan pada Bali United untuk bisa mempermanenkan status Ardi Idrus. Ardi Idrus yang dipinjam dari Bali United musim ini akan habis masa pinjamannya di akhir musim ini. Sementara Ardi Idrus masih terikat kontrak di Bali United sampai 2026. Artinya jika Persebaya ingin mempermanenkan Ardi Idrus, Persebaya harus menebus Ardi Idrus ke Bali United. Nah, selain Ardi Idrus, Persebaya pun kabarnya akan memulangkan Rahmat Irianto musim depan. Rian yang habis kontraknya di Persib memang belum memperpanjang kontrak, dan Rian ini diproyeksikan mengisi kekosongan lini tengah Persebaya yang memang sangat ompong musim ini. Dari Persija Jakarta, para Jackmania meminta musim depan Persija memulangkan Thomas Doll, apalagi jika Persija musim ini gagal menjadi juara. Menurut Jackmania, progres atau permainan Persija di tangan Carlos Peña kurang ganas dan kurang kelihatan garang atau terlalu loyo. Tapi untuk mendatangkan kembali Thomas Doll adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh Persija. Sebab Thomas Doll itu meninggalkan Persija lantaran masalah keuangan, yakni soal gaji yang ditunggak. Jadi memang akan sangat sulit bagi Persija untuk memulangkan Thomas Doll kalau kondisi keuangan Persija masih acak-acakan. Dari Persib Bandung, inilah kondisi David Da Silva. Harus pakai penyangga dan kaki yang diperban. Kami pribadi belum mendapatkan info resmi cedera apa yang dialami oleh David Da Silva. Tapi ada info yang beredar jika DDS ini akan mengakhiri musim lebih cepat, alias DDS akan absen sampai akhir musim. Dengan cederanya David Da Silva membuat Boboto ini pun sedikit mulai ragu dan bingung apakah mampu Persib back to back juara musim ini, atau apakah Liga 1 musim ini akan sesuai skema di mana Persib menguasai Liga sampai akhirnya justru Persib gagal juara seperti yang terjadi di tahun 2018 silam. Kalau soal DDS ini lo ya, ini pendapat kami lo ya. Terlepas memang ini mungkin masanya DDS sudah habis atau enggak, atau mungkin DDS-nya yang ingin pindah. Kalau buat kami pribadi itu adalah hal yang biasa ya. Dalam sepak bola, setiap tim itu ada pemain yang harus pindah, dan habis masanya di klub itu adalah hal yang lumrah dan hal yang wajar. Karena faktanya ya, setiap musim itu klub itu memang harus melakukan yang namanya regenerasi. Kalaupun nantinya DDS ini adalah akhir musimnya di Persib Bandung, harapannya ya Persib bisa mendapatkan pengganti yang sepadan. Lalu siapa? Apakah Alex Martin atau Matius Pato? Jika kami melihat striker-striker yang pernah dimiliki oleh Persib dan berjaya di Persib, itu hampir semuanya punya tipikal yang hampir sama, yakni mereka itu kuat pegang bola. Baik itu dari Hilton Moreira, Christian Gonzalez, sampai EJ Duasel, semuanya adalah striker-striker yang kuat memegang bola. Sampai David Da Silva pun hal yang sama atau memiliki kualitas yang sama.
Sekarang tinggal kita lihat apakah Alex dan Pato memiliki kualitas ataupun keunggulan yang sama, yakni kuat pegang bola. Faktanya, dalam pengamatan kami, baik Alex Martin maupun Matius Pato, dua pemain ini unggulnya dalam positioning dan shooting. Alex maupun Pato ini adalah tipikal striker yang pintar menempatkan posisi dan mencari ruang. Sementara untuk pegang bola yang lama, dua pemain ini kami pikir masih kalah kualitasnya dibandingkan David da Silva. Maka jika Persib ingin mendapatkan striker yang seperti DDS kembali, yang mungkin akan gacor di Persib kembali, kalau dalam pengamatan kami cuma ada satu sosok di kompetisi ASEAN saat ini yang mampu atau memiliki kualitas yang seperti ini, yakni striker utama Johor Darul Takzim, Bergson da Silva. Nah, kita akan lihat nanti siapa yang akan menjadi striker utama Persib Bandung musim depan. Dari Bali United, pemain diaspora yang kabarnya akan merapat ke Bali United adalah Jordi Amat. Jordi memang akan habis kontraknya di JDT musim ini, dan Liga Malaysia kebetulan tengah digunjang krisis ekonomi. Maka disinyalir pemain-pemain asal Indonesia yang berkarir di Malaysia seperti Sadil Ramdhani maupun Jordi Amat ini akan keluar dari Liga Malaysia. Nah, rumor Jordi Amat yang akan ke Bali United ini menyeret nama Persib, sebab Jordi Amat itu hampir tiap musimnya selalu dirumorkan ke Persib. Nah, kalau Jordi ini ke Bali United, otomatis Persib akan diejek nih sama pendukungnya tim Oren dengan kata-kata udah diposting-posting tetap dianggap nggak penting. Atau mungkin dengan kata-kata seperti ini, 3 kata lucu, Jordi ke Persib, bahaha, dan bla 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 ya. Tapi patut kalian tahu, Persib itu dikaitkan dengan Jordi itu adalah tahun-tahun yang lalu loh ya, saat Jordi ini lagi bagus-bagusnya. Tapi kalau sekarang, kami yakin para pendukung Persib juga udah nggak perlu lagi tuh sama Jordi Amat. Sebab di Persib itu selama ada yang namanya Nick Kuipers, itu sampai kapanpun tandemnya Nick Kuipers itu selalu nama belakangnya ada huruf O-nya. Nggak percaya? Seperti Jufrianto, Igbo Nevo, Irianto, Kakang Rudianto, Alberto, sampai Gustavo dan Matteo pun semuanya hurufnya O yang di belakang. Nah, pertanyaannya, jika Nick Kuipers masih bertahan di Persib musim depan, siapa yang selanjutnya akan jadi tandem Nick Kuipers? Apakah Rizky Ridho? Oh juga tuh, bercanda. Pasti kalau ngedengar ini para pendukungnya tim Oren pasti bilang gini, mimpi kali ya Persib dapatkan Rizky Ridho. Tenang, sebab selain Rizky Ridho masih ada yang namanya Nicolas Soldo, back tengah asal Kroasia yang lagi gratis. Atau mungkin Pablo ya, back tengah asal Brazil yang juga lagi gratis. Intinya selama di Persib itu masih ada yang namanya Nick Kuipers, rekan duetnya pasti nama akhirnya adalah O. Nah, kita tinggal lihat musim depan apakah Nick ini akan bertahan atau hengkang dari Persib. Jika Nick Kuipers hengkang dari Persib musim depan, otomatis musim depan Persib akan memiliki duet center back baru.